Novel Kansa karya Jawija episode 30 Negara B. Apa? Jadi kau? Teriak Hanafi penuh amarah pada Kansa yang sudah berdiri dengan tegasnya. Maaf ayah, kata Kansa tertunduk dalam. Maaf, kau bilang. Kau tahu apa yang sudah terjadi akibat semua ulahmu ini. Kau benar-benar bukan anak yang baik, Kansa. Kau telah menghancurkan banyak kehidupan dan membuat luka orang-orang di sekitarmu, kata Hanafi dengan emosi yang meluap-luap. Maafkan aku ayah, aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Terserah dengan apapun yang akan kau lakukan. Aku sama sekali tak peduli dengan itu. Aku sudah muak dengan semua tingkah lakumu yang tak memiliki otak ini, kata Hanafi lagi sambil menunjuk Kansa penuh penekanan. Tiba-tiba Insa mendekati Kansa tanpa berbicara apapun. Lalu, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kansa sampai meninggalkan jejak merah di sana. Ibu, kata Kansa dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu menamparku, katanya lagi sambil memegangi pipinya yang memerah. Itu semua tak sebanding dengan apa yang telah kau lakukan, rasa sakit yang telah kau berikan pada semua orang karena keegoisanmu, kata Insa, menatap Kansa dengan tatapan amarah dan nada dingin dalam setiap katanya. Tapi ibu, aku sudah berjanji, aku akan, kata-kata Kansa terputus begitu saja mendengar bentakan dari Insa. Cukup, jangan panggil aku lagi sebagai sebutan ibu. Aku bukan ibumu. Sungguh, aku telah menyesal membesarkanmu selama ini, memberikan kasih sayang pada anak yang tak pantas mendapatkan kasih sayang dariku, kata Insa dengan amarah yang meluap-luap. Maafkan aku ibu, jangan berkata seperti itu bu, aku mohon. Aku sudah bilang padamu, 1000 kata maaf pun tak akan bisa merubah apapun sekarang, termasuk cara pandangku padamu. Sungguh, aku tak ingin melihat wajahmu lagi di hadapanku, kata Insa sambil berlalu pergi, meninggalkan Kansa yang terisak lagi di sana. Hanafi juga ikut pergi mengekor di belakang Insa dengan amarahnya. Tinggallah Kansa di sana sendiri, kini meratapi semua yang telah terjadi, menyesali segalanya yang telah dia perbuat, merusak kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Cukup lama terisak di lantai, Kansa pun bangkit, mengambil buku diary sang ibu, berjalan membawa buku itu dengan lemas, lalu melemparkannya begitu saja pada tempat sampah di depan kamarnya. Kansa masuk dalam kamar, merebahkan diri di ranjangnya sambil terus terisak karena rasa bersalahnya pada seluruh keluarganya. Malam itu juga, Kansa memutuskan untuk pergi ke bandara dan terbang menyusul Hafsah ke negara B untuk mengakui segala perbuatannya dan membawa kembali Hafsah untuk menikah dengan Zoya. Tak ada lagi hal yang dapat dia lakukan selain itu untuk memperbaiki semua keadaan, karena bagaimanapun memang Hafsahlah yang paling disakiti karena ulahnya. Hampir dini hari, Kansa baru mendapatkan tiket menuju negara B. Pagi itu, mendengar informasi dari para pelayan bahwa Kansa tak ada di kamarnya saat seorang pelayan hendak mengantarkan sarapan untuknya. Hanafi dan Insa tak berkomentar apapun. Mereka masih sakit hati atas segala kekacauan yang telah diperbuat Kansa, dan kini tak peduli dengan apapun yang akan diperbuat olehnya. Sore itu Kansa baru saja tiba di negara B, tiba di rumah yang ditempati adik-adiknya. Setelah lama menekan bel, barulah seorang pengawal membukakan pintu untuknya. Nona Kansa, sedang apa datang kemari? Pengawal itu terkaget melihat Kansa yang ada di hadapannya. Dia melirik sekilas perut Kansa yang terlihat sedikit memuncit. Nona Kansa melakukan perjalanan dalam keadaan hamil, dan dia datang kemari untuk apa? Jelas-jelas Tuan Muda tak akan menerima kehadirannya di sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin pengawal tersebut merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Aku ingin bertemu Hafsah, kata Kansa dengan mata yang sembab karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Matanya pun masih terlihat memerah di bagian ujungnya. Maafkan Nona Kansa, tapi Tuan Muda sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun sekarang, kata sang pengawal sampai terbata untuk mencegah Kansa. Aku mohon, aku ingin membicarakan sesuatu padanya, menyangkut kehidupannya.
kata Kansa lagi dengan wajah yang memelas. Maaf Nona, tapi keadaan Tuan Muda masih belum stabil. Dia tak mau bertemu dengan siapapun. Terutama Anda Nona, batin pengawal itu lagi. Aku mohon, pertemukan aku dengan Hafsah. Sebentar saja, aku berjanji. Aku tak akan menyakitinya. Aku hanya akan berbicara padanya. Kansa terus menuju pengawal itu. Hingga akhirnya, Kansa pun diperbolehkan masuk dengan sangat terpaksa oleh sang pengawal. Kansa pun masuk diantarkan oleh pengawal tersebut ke depan pintu kamar Hafsah dan membukanya. Terlihat Hafsah yang sedang duduk bersandar di kursi, menatap ke arah luar jendela kamarnya. Kansa menatap pengawal itu, menyuruhnya untuk pergi, meninggalkan dia sendiri bersama Hafsah. Mendengar suara pintu ditutup, Hafsah segera berkata, mengira seorang yang masuk adalah pengawalnya. Ada apa? Jangan menggangguku. Aku sudah meminum obatku dan menghabiskan makananku. Pergilah, jangan ganggu aku. Aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu, kata Hafsah tanpa melihat ke arah Kansa sedikit pun. Ini aku Hafsah. Mendengar suara yang dikenalnya, Hafsah segera melihat ke arah suara itu. Kak Kansa, sedang apa di sini? Ada yang ingin aku bicarakan padamu Hafsah. Dengarkanlah aku. Tak ada apapun yang perlu dibicarakan lagi antara kita. Pergi dari sini. Aku tak mau melihat Kak Kansa di sini. Pengawal, pengawal, kata Hafsah sambil berdiri gusar di depan kursinya. Aku sudah menyuruhnya untuk pergi. Aku ingin bicara, hanya berdua denganmu. Aku mohon, tenanglah, dengarkan aku dulu. Apa yang ingin kakak bicarakan lagi? Kau ingin mengatakan bahwa sebentar lagi kau akan hidup bahagia bersama Zidan kan? Aku bahkan sudah tahu itu, dan aku tak akan hadir dalam pernikahan kakak, kata Hafsah menatap ke arah luar jendela lagi, membelakangi Kansa. Bukan itu yang ingin aku bicarakan padamu. Justru aku tak akan menikahi Zidan. Apa maksud kakak? Setelah semua yang kakak lakukan, apalagi ini? Kata Hafsah gusar menatap Kansa lagi. Pulanglah, kau yang akan menikah dengan Zoya. Berbahagialah dengan cintamu kembali. Menikahlah dengan Zoya. Apa maksud kakak? Aku tak mengerti. Dengarkan aku baik-baik Hafsah. Aku mohon pulanglah bersamaku. Kejar cintamu kembali dan menikahlah dengan Zoya. Karena aku tak akan menikah dengan Zidan. Karena Zidan bukanlah ayah kandung dari bayi yang aku kandung sekarang, kata Kansa dengan wajah malunya. Apa? Jadi selama ini dia bukan anak dari Zidan dan kakak tahu itu? Ya, maafkan aku Hafsah. Aku telah membuatmu terluka dan aku datang kemari untuk memperbaiki semuanya. Pulanglah bersamaku. Kau akan mendapatkan kembali kebahagiaanmu, kata Kansa lagi dengan wajah penuh bersalahnya. Bersambung.